Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jakarta, apa kabarnya? Semoga selalu sehat setiap harinya. Jumpa lagi bersama saya Farah Fang di episode 9 podcast Kata Wakil Kita. Nah, episode kali ini kita akan memperbincangkan tentang polusi udara di kota Jakarta. Warga Jakarta, kualitas udara di Jakarta ini kembali menduduki posisi pertama sebagai kota yang berpolusi paling buruk. Nah, diambil kemarin hari Minggu tanggal 13 Agustus berdasarkan data yang kita dapat dari situs pemantau kualitas udara IQR di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini indeks kualitas udara di Jakarta ada di angka 170. Nah, angka ini menunjukkan masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara di PM 2.5. Situs pemantau kualitas udara dengan waktu terkini juga mencatat bahwa Jakarta ini adalah kota sebagai polusi udara terburuk nomor 1 di dunia. Peringkat kedua ada di negara Dubai, kemudian menyusul negara ketiga yaitu Johannesburg di Afrika Selatan. Nah, yang perlu diwaspadai nih warga Jakarta bahwa sejumlah wilayah di Jakarta ini bahkan tercatat sudah masuk ke dalam kategori yang sangat tidak sehat dengan indeks kualitas udara di 201. Di Cilandak Timur ada di angka 206, kemudian di Kebayoran Lama dengan angka 206. Nah, bicara tentang polusi udara di Jakarta yang semakin parah, saya tidak hanya berbicara sendiri di sini, namun sudah hadir Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama saya saat ini, Bapak Nova Harifan Palo, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Halo Pak Nova, apa kabar? Halo Mbak Farah, baik. Mbak Farah gimana kabarnya? Baik? Saya sehat Pak, sehat setiap harinya. Harus selalu sehat meskipun di luaran sana polusi semakin meningkat ya. Kita harus jaga imunitas kita untuk sehat terus. Bapak tidak ada gejala batuk dalam kurun beberapa minggu terakhir? Mungkin dalam misal minggu lalu ya, masih ada mungkin agak kena radang gitu. Alhamdulillah udah sehat kembali sih ya. Ini memang besar pengaruhnya ya Pak. Kualitas udara yang buruk di kota Jakarta ini. Sudah hampir semua media ini sudah memperbincangkan, bahkan pemerintah sendiri juga sudah ada di tahap yang memang urgensi untuk selalu rapat dan memberikan solusi apa yang harus kita lakukan begitu ya. Mungkin dari Pak Nova sendiri menanggapi situasi yang cukup parah mengenai polusi udara di Jakarta ini gimana nih Pak Nova? Yang pertama saya cukup prihatin ya dengan kondisi kualitas udara pada saat ini. Terlebih lagi mungkin saya punya anak juga kan ada asma ya. Dia berkali-kali juga istilahnya nggak sekolah gitu kan. Nah ini kan membuat kekhawatiran saya bahwa indeks kualitas udara kita memang kurang baik gitu. Yang kedua juga bahwa istilahnya kualitas dari hidup masyarakat tentu terganggu dalam hal ini gitu kan. Tapi memang kita melihat bahwa ini kan kondisi ini diperparah lagi dengan kemarau panjang gitu kan. Iya. Nah, dari kemarau panjang yang misalnya kita lihat sudah berapa mungkin minggu atau berapa bulan tidak hujan-hujan gitu kan, sehingga memperburuk kan dari kualitas udara kita gitu. Sebelumnya COVID mungkin tidak separah ini ya Pak ya? Iya. Pada saat saya mungkin menceritakan pengalaman saya ketika saya pulang dari kunjungan kerja ya beberapa waktu lalu, ketika saya melintasi di atas Bandara Soekarno-Hatta, terlihat ya saya sangka ini hujan gitu kan. Dari ketinggian? Dari ketinggian gitu kan, dari berapa ribu meter gitu kan. Iya. Artinya kok ini sampai istilahnya kok berawan banget kan. Padahal istilahnya mungkin dari jarak yang beberapa jauh sebelumnya cerah sekali. Ternyata sampai mendarat tuh tidak hujan gitu kan. Bahwa ini saya sangka bahwa ini memang artinya ini polusi udara ya seperti itu yang kita lihat secara visual dari atas pesawat ya gitu. Tampak seperti mendung, bahkan abu-abu mungkin ya di atas ya. Abu-abu gitu. Berarti ini memang sudah benar-benar kondisi yang cukup parah, bisa dibilang begitu. Bapak sendiri tinggal di mana nih Pak Nova? Saya di Tebet gitu kan. Bapak tinggal di Tebet. Dari Tebet menuju ke kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat ini ya. Seperti apa perjalanan yang Bapak lalui? Apakah langitnya dirasa cukup cerah atau saya rasa tidak sebiru dulu pastinya ya? Iya. Kalau tadi pagi kan ketika saya mau ngantar anak sekolah, antar anak saya sekolah, saya lihat misalnya di samping kiri kanan saya kok agak mendung gitu kan. Tapi ada matahari gitu kan. Nah ini kan yang memang artinya ini polusinya sangat tinggi gitu loh kan ya. Nah, seperti itu sih kondisinya gitu. Iya, Pak Nova ini kan kebetulan sekali bahwa Komisi D ini adalah bidang pembangunan ya, di mana aspek-aspeknya salah satunya adalah tata lingkungan hidup begitu ya. Nah ini sebagai mitra kerja nih Pak, yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menghadapi polusi Jakarta yang begitu buruk ini sudah seperti apa? Jadi gini, saya punya pengalaman yang mungkin agak mengagetkan buat saya ya. Dalam artian setiap anggota DPRD ini kan
ada setiap bulan itu dia menyampaikan sosial pertukaran daerah. Iya. Ketika saya menyampaikan sosial pertukaran daerah tentang masalah pengelolaan sampah gitu kan, Perda 3 dan 4 tahun 2019, artinya dalam penyampaian perda itu tiba-tiba saya cium ada bau asap gitu kan. Bau asap masyarakat ngebakar nih. Ya kan? Nah nggak tahu masih ada juga masyarakat yang bakar sampah. Oke. Akhirnya sampai mungkin petinggi wilayahnya juga nggak enak sama saya. Ketika saya sampaikan misalnya sosper tersebut tentang pengelolaan sampah, padahal jelas pasal untuk istilahnya untuk bakar sampah itu ada yang ada salah satunya kan namanya tindak pidana ringan ya gitu kan. Cara jelas itu kan di perda tersebut gitu kan. Saya sampaikan itu, tapi saya ciumnya kok di saat itu juga. Di saat itu juga. Oke. Nah ini pengalaman yang artinya ini saya temui secara langsung, gitu kan. Artinya kita sudah istilahnya melakukan istilahnya apa yang namanya perda sudah ada gitu kan. Masyarakat diimbau supaya jangan bakar sampah. Gitu. Ya artinya dikelola dengan baik lah. Ya kan? Kita kan sekarang sudah punya juga pengelolaan kayak semacam di Bantar Gebang RDF atau seperti apa untuk pemilahan seperti yang seperti itu kan. Betul. Ada juga seperti istilahnya mungkin kayak sekarang ini yang sedang dikembangkan bank-bank sampah di wilayah-wilayah RW gitu kan. Betul. Nah artinya sampai itu artinya masalah yang saya mungkin ingin tekankan lagi masalah pengawasan itu yang paling utama. Gitu. Terus yang kedua juga tentunya kalau misalnya uji emisi, saya kira ini benar-benar harus dilakukan secara mungkin menyeluruh gitu kan. Iya. Jangan artinya mungkin kayak semacam misalnya mungkin pada tahapan-tahapan misalnya kondisi tertentu ya kita uji emisi gitu kan. Sejauh ini uji emisi sendiri sudah sampai mana prosesnya? Maksudnya apakah ini memang sudah di semua titik daerah di Jabodetabek ini melakukan uji emisi? Nah begitu? Sekarang ini kan yang saya inginkan juga bahwa artinya kan ada juga uji emisi kan bukan hanya kendaraan bermotor. Iya. Tapi juga bagaimana cerobong asap. Betul. Yang istilahnya penggunaan misalnya mungkin di gedung. Industri manufacturing begitu dia menggunakan semacam misalnya genset. Kan genset harus setiap hari kan dinyalakan kan itu kan untuk dipanaskan. Iya. Cerobong asap tersebut benar nggak kualitas udaranya? Memenuhi syarat nggak standarnya? Nah itu perlu istilahnya mungkin kita garis bawahi secara bersama seperti itu. Ini bicara tentang uji emisi, kalau saya tarik dari uji emisi kendaraan terlebih dahulu begitu ya Pak. Kenapa sampai detik ini melakukan uji emisi itu begitu sulit? Apakah terkait dengan desas-desus yang dikabarkan bahwa harganya cukup lumayan mahal di kalangan masyarakat mungkin? Untuk saya kira sih misal jumlah kendaraannya aja sih Mbak ya. Oke. Jumlah kendaraan kita mungkin terlalu misalnya mungkin banyak gitu kan ya. Nah ini kan juga himbauannya juga istilahnya diharuskan itu kan memang harus benar-benar ya gitu kan. Baik dari mungkin seluruh pihak gitu loh. Nah tetapi memang yang saya sangat istilahnya mungkin konten sekali tadi kan masalah sampah, uji emisi. Yang ketiga juga artinya memang kita mempunyai juga ruang terbuka hijau gitu kan. Nah ini kan juga harus juga ya kan artinya memang harus ada pohon-pohon yang sangat rindang gitu kan di situ juga gitu kan. Karena istilahnya kualitas udara kita juga tergantung sama pohon-pohon kita yang ada di sekeliling. Betul. Situ. Memang di beberapa waktu lalu juga Presiden Joko Widodo ini kan memang sudah rapat dengan beberapa menteri untuk beberapa tingkatan yang memang harus dilakukan ya Pak ya. Bicara tentang ruang terbuka hijau tadi Pak. Kan memang diinginkan bahwa harus memperluas ruang terbuka hijau. Pertanyaannya apakah lahan di Jakarta ini memenuhi jika dilihat barangkali mungkin padat sekali dengan beberapa bangunan-bangunan dan gedung-gedung bertingkat begitu? Saya kira kalau misalnya dia sampai sekarang kan program dari Dinas Pertamanan ya, itu kan istilahnya bagaimana juga menciptakan ruang terbuka hijau kan. Yang kemarin misalnya sesuai dengan undang-undang tuh harus secara mungkin 30% gitu. Tapi saat ini sampai dengan 11%. Tapi lagi-lagi kan memang kita ada keterbatasan untuk juga membeli lahan gitu kan. Artinya ini ada dana istilahnya mungkin kita alokasikan untuk hal tersebut kan misalnya ada keterbatasan gitu kan. Nah memang artinya kalau saya sampaikan juga bahwa artinya ada beberapa mungkin lahan yang masih kosong yang istilahnya belum bisa ditanamin gitu kan, yang baru istilahnya mungkin peremajaan atau mungkin baru revitalisasi. Nah itu istilahnya mungkin konteksnya ke arah sana dulu gitu kan. Jadi kita artinya sudah kita istilahnya inginkan kita buat rencana seperti apa, tanamin tumbuhan apa yang istilahnya memberikan oksigen bagus nanti buat ke depannya gitu loh kan. Ini seberapa efektif kalau dilihat nantinya? Ya. Apakah cukup besar berpengaruh selain dari apakah lebih besar efektivitasnya untuk melakukan uji emisi atau lebih kepada membuat ruang terbuka hijau ini? Saya kira semuanya itu paralel Mbak, gitu kan. Jadi kan semuanya itu perlu kita kolaborasikan secara bersama. Gitu. Baik dari istilah tadi kan masalah tadi
uji emisi. Yang kedua juga masalah tadi penanganan misalnya perda sampah, yang artinya bahwa artinya kalau misalnya kita masalah penegakan hukumnya harus jelas gitu kan. Yang bakar sampah benar-benar ini nggak boleh. Ya kan? Makanya kita sebagai anggota dewan terus nih sosialisasi terus masalah perda sampah gitu kan. Nah ini bicara tentang uji emisi tadi ya Pak. Kita balik lagi ke uji emisi sebelumnya. Karena memang di sini disebutkan Pak, berdasarkan kajian yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak, bahwa sektor transportasi ini adalah sebagai penyumbang emisi terbanyak. Jumlahnya adalah 44%, sementara di sektor industri menyumbang 31%. Nah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sendiri seperti apa? Saya melihat bahwa belum terlalu maksimal ya terkait dengan masalah uji emisi. Tapi kan kalau tadi Mbak sampaikan dari selain uji emisi ada yang namanya juga sektor industri. Kita secara ketahui bersama bahwa PLTU kita tuh masih menggunakan energi batubara ya. Gitu kan. Nah, tetapi memang dalam hal ini saya rasa pun dalam mitra komisi saya, Dinas LH juga sudah juga istilahnya membuat kayak misalnya RDF, Reduce Derived Fuel, yang artinya ini sekarang ini bahwa sampah misalnya mungkin menghasilkan energi itu waste to energy ya, yang artinya bisa juga kita mengelola sampah ini ya kan, yang nantinya mereka kerjasamakan dengan pabrik semen sebagai pengganti batu bara, yang sekarang ini mungkin hanya istilahnya mungkin 400 ton per hari, tapi nanti akan ada peningkatan 700 ton. Nah itu artinya sudah, saya lihat sudah ada lah kerja dari Dinas LH untuk mengubah waste to energy gitu kan. Sudah masuk ke arah sana begitu ya. Sudah masuk ke arah sana. Kendalanya sebetulnya di mana sih Pak? Kenapa sepertinya dirasa uji emisi ini terlalu sulit gitu ya? Maksudnya tidak secara cepat atau secara kilat begitu. Apa kendala yang ada? Kalau saya rasa dengan penanganan istilahnya jumlah kendaraan yang kita mungkin ada jutaan yang ada di DKI ini kan. Kendaraan roda 4 kita gitu kan. Nah ini yang paling penting, artinya mungkin tenaganya ini atau mungkin istilahnya mungkin harus istilahnya mungkin sama dengan istilahnya mungkin bukan sama, artinya dalam artian dia mempunyai kapasitas tenaga istilahnya itu untuk istilah menguji emisinya itu kurang lebih istilahnya mungkin setengahnya atau berapa 75%-nya gitu kan. Kalau mobilnya banyak, udah bagaimana mau uji emisi gitu kan. Bahkan saya mungkin di bengkel-bengkel kan juga sudah ada kan uji emisi semuanya gitu kan. Tapi yang saya mau garis bawahin jangan sekedar tadi uji emisi aja tadi kan. Bahwa tadi lagi saya ulangin lagi nih penegakan hukum ya kan. Dalam artian istilahnya untuk istilahnya yang bakar sampah gitu, itu perlu bisa bicarakan lagi gitu kan. Dan istilahnya terus-menerus sosialisasi ke masyarakat. Ada nggak Pemprov berkeinginan begitu ya, barangkali ingin menggandeng sebuah perusahaan besar atau apa untuk mendukung adanya uji emisi saya ini? Saya kira sudah banyak Mbak ya gitu kan. Dalam beberapa waktu lalu saya lihat kan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan otomotif kan, gitu kan. Tapi hasilnya mungkin memang belum maksimal begitu. Iya, artinya kan gini Mbak, memang kalau setiap misalnya mobil di bengkel pasti dia uji emisi gitu kan. Tapi kan kalau misalnya nih, mungkin misalnya dia nggak istilahnya mungkin tidak mungkin di bengkel tersebut, bukan di bengkel resmi, dia kan nggak ada uji emisi di situ. Nah, ini kan harus jelas nih aturannya seperti apa gitu kan. Pak, ini ada perbincangan mengenai hujan buatan ya, rekayasa cuaca untuk memancing hujan buatan. Gimana menurut Pak Nova sendiri? Setuju saya. Setuju sekali ya. Setuju sekali. Seberapa efektif menurut Pak Nova ini akan berhasil? Karena gini Pak, kalau misal perkiraan saya nih, saya memang bukan seorang ahli gitu kan, bukan seorang ahli lingkungan. Tetapi di beberapa waktu lalu, memang kalau misal untuk pencegahan polusi itu harus menggunakan rekayasa cuaca ya, melalui hujan buatan. Karena kan kita lihat kan beberapa hari atau beberapa bulan gitu kan, kita kan tidak ada hujan sama sekali. Nah ini asap kan ngumpul nih. Semua orang sekarang ini udah normal, ya kan? Artinya juga emisi dari kendaraan, emisi dari istilahnya gas buang dari cerobong asap, gitu kan, dari batu bara ngumpul di tengah Jakarta nih kan. Nah caranya apa gitu kan? Untuk misalnya bagaimana nih asap ini atau mungkin yang emisi-emisi ini sampai bersih gitu kan? Ya harus ada rekayasa cuaca melalui hujan buatan. Biar mungkin udara di luaran sana tidak sepekat sekarang ini. Salah satu cara yang tercepat ya itu. Sekarang kalau kita mau uji emisi misalnya mungkin semuanya, kan nggak bisa secepat itu Pak. Ini kita kan butuh yang cepat nih, penanganan yang cepat untuk nantinya
supaya ini masalah kesehatan masyarakat tidak terganggu. Itu yang paling penting. Betul. Tadi kan salah satu penyumbang emisi terbesar mengenai polusi udara di Jakarta ini kan salah satunya adalah moda transportasi ya. Apakah ini berkaitan, barangkali masyarakat banyak yang belum menggunakan kendaraan umum begitu sehingga banyak sekali kemacetan atau kepadatan kendaraan di jalanan ini karena mereka menggunakan kendaraan pribadi masing-masing begitu. Kan kita melihat bahwa pengguna transportasi umum ini hampir jutaan kan. Betul. Tapi kan itu harus seiring lagi dengan penambahan transportasi umumnya. Iya. Kalau kita lihat juga kan masyarakat juga istilahnya kenapa tidak menggunakan transportasi umum, karena dia malas berdesak-desakan kan. Betul. Dari sisi keamanannya. Dari sisi keamanannya dan lain-lain gitu kan. Saya rasa dengan istilahnya mungkin sekarang ini pelayanan Pemprov sudah cukup baik ya mengenai Jaklingko atau mungkin yang lain-lain lah gitu. Tapi artinya penambahan armada pun perlu ke depannya. Kalau istilahnya ingin mendorong masyarakat itu nyaman untuk menggunakan transportasi umum. Kalau kita lihat mungkin negara tetangga kita lah kayak Singapura. Iya. Orang pagi-pagi naik MRT kok. Betul. Hampir semuanya kan kemana-mana gitu kan. Nah kenapa kita nggak bisa seperti itu kan. Nah ini kan memang kan udah, ini bagaimana kita dari MRT ke, kan sekarang sudah ada tuh moda-moda transportasi kan. Yang artinya dia dari ada busway-nya, ada MRT-nya gitu kan, ada mungkin misalnya Jaklingko-nya gitu kan. Ini kalau kita lihat KRL juga sudah cukup nyaman, KRL Pak. udah nyaman gitu. Iya. Nah tapi artinya memang yang istilahnya di antara rumah penduduk sampai dengan istilahnya ke stasiun KRL atau mungkin kan itu perlu ditambahkan gitu. Itu kan kalau misalnya mungkin yang Transjakarta pun bisa mungkin ditambahkan. Iya. Kalau misalnya kita ingin dorong semuanya ke arah sana, supaya juga jangan berdesak-desakan. Artinya kita perlu lagi, artinya melihat lagi data terbaru berapa sih pengguna transportasi umum ini, ya kan? Ini udah sebanding nggak dengan mobilnya? Iya. Dengan artinya dengan Transjakarta atau mungkin yang lain-lain gitu kan? Dengan Jaklingko-nya gitu loh kan. Dan ini paralel untuk membuat masyarakat nyaman tentunya untuk menggunakan gitu transportasi kan. umum gitu ya. Gitu kan. Supaya masyarakat juga tidak terlalu berdesak-desakan. Iya. Gitu Tapi pemerintah ini kan sudah memberikan banyak sekali aturan mulai dari ganjil genap begitu ya. Dulu ada 3-in-1 kemudian beralih ke ganjil genap. Nah sekarang ini kabarnya akan ada kawasan 4-in-1 begitu yang satu kendaraan berisikan 4 orang. Iya. Gimana menurut Pak Nova? Ya inovasi-inovasi itu boleh-boleh aja Mbak ya. Saya rasa cukup baik lah ya. Mungkin apapun juga kita harus coba nih. Iya. Dalam menurunkan istilahnya polusi udara kita gitu kan. Tapi yang saya mau istilahnya mungkin tekankan sama Mbak Farah. Dulu kita pernah namanya 3-in-1. Iya. Tapi jokinya banyak nih. Betul. Di jalanan kan. Bagaimana dengan 4-in-1 nantinya? Iya 4-in-1 gitu kan. Nah ini juga pengawasannya itu seperti apa. Apakah benar istilahnya dia dari rumahnya dia ngangkut 4 orang nanti ke kantornya. Atau ini jangan sampai nantinya menjadi akal-akalan begitu ya. Akal-akalan gitu ya. Udah kita bawa mobil aja sendiri. Nanti mungkin saya bayar joki nanti. Kalau nggak siapa yang mau bareng sama saya kan nanti dia bayar ke saya. Karena begitu juga dengan ganjil genap yang sudah terjadi. Ini kan realita seperti itu. Kita pernah 3-in-1 seperti itu juga. Betul. Memang sudah terjadi di kawasan ganjil genap juga bahwa hanya plat ganjil yang bisa diganjil, plat genap yang ditanggal genap, kemudian satu orang malahan memiliki 2 kendaraan sekaligus, satu plat mobil ganjil, satu plat mobil genap begitu ya. Iya, seperti itu kan. Artinya ada lagi-lagi saya rasa apapun juga ya perlu kita coba ya kan. Mengenai istilahnya mungkin inovasi-inovasi seperti 4-in-1 seperti apa gitu. Tapi pengawasannya itu. Nah ini wacana selain itu adalah wacana untuk melakukan work from home gitu ya atau WFH. Gimana nih tanggapannya Pak Nova? Saya rasa sih nggak apa-apa ya kalau kita work from home. Dalam artian kan kita juga kemarin pas pandemi ya 2020-2021 kita bisa buat ada teknologi sekarang kan. Jadi rapat pun bisa misalkan dari mana-mana gitu kan. Tapi gimana ngontrolnya nih Pak? Apakah nanti WFH ini benar-benar sesuai dengan fungsi WFH itu sendiri? Kalau dulu mungkin jangan sampai nanti WFH ini malahan menjadi work from anywhere gitu kan. Bisa di mana aja kerja. Iya. Nah itu juga kan artinya kan ini kan yang paling penting lagi kan kalau mungkin pemerintah ini kan ingin menciptakan supaya jangan banyak lalu lalang kendaraan kan. Iya. Seperti itu. Tapi artinya memang ini ya patut mungkin dicoba lagi gitu. Ya saya rasa itu tergantung dari istilahnya mungkin institusinya. Kalau kantor pelayanan pun nggak bisa work from home kan. Iya betul. Gitu kan. Betul. Nah ini tergantung jadi nanti kan pergub paling misalnya nanti dari Pemprov melakukan pergub. Artinya hanya himbauan kan.
seperti itu. Kalau ada WFH DPRD Provinsi DKI Jakarta WFH juga atau enggak nih Pak? Kalau kita Pak nggak bisa WFH karena kalau misalnya sewaktu-waktu masyarakat istilahnya membutuhkan kita harus terjun ke lapangan pasti kan gitu kan, nggak bisa gitu ada kan. survei yang langsung berhubungan dengan masyarakat berhubungan begitu. Gitu. Misalnya mereka ya jalannya rusak, drainasenya rusak, ya kita harus turun harus lihat gitu kan. Nah itu yang memang artinya kita tidak bisa untuk misalnya WFH gitu kan. Kecuali misalnya dari rumah ke kantor gitu kan, misalnya itu. Nah itu mungkin rapat bisa by online bisa dulu kan. Tapi kalau misalnya kita WFH saya rasa nggak bisa karena beda nih. Betul. Kapasitas kita kan, karena kita istilahnya kan memberikan wadah kepada masyarakat untuk istilahnya menaungin aspirasi kita gitu loh kan. Iya, nih sebelumnya Pak, ada satu dokter yang memang ini berpendapat mengenai polusi udara di Jakarta yang makin kesini makin buruk begitu ya. Kita simak dulu videonya yang satu ini bersama dengan warga Jakarta juga. Yeah. Dengan kondisi polusi udara yang sudah nggak ideal ini, tentu ada dampak ya. Dampak kesehatan, terutama kesehatan respirasi kalau secara langsung, karena polusi udara ini kan masuk bukan lewat makanan ya, lebih utama kan dengan kita bernapas, menghirup udara. Nah untuk dampak langsungnya atau dampak akut itu karena biasanya dia terdiri dari, kan yang namanya polusi itu kan ada gas, ada partikel ya Mbak, ada gas yang bisa menyebabkan iritasi mata, hidung, saluran napas atas, ada juga gas yang bikin sesek seperti CO. Belum lagi juga partikel, dalam hal ini sering disebut adalah yang partikulat meter, yang kecil pakai banget itu yang 2,5 mikrometer yang bisa masuk ke dalam saluran napas. Nah dari bahan-bahan polusi tadi dia kan jadi satu paket ya, satu paket dengan ukuran yang banyak. Gangguan pernapasan akutnya bisa dirasakan mulai kalau dari iritasi yang sifatnya iritasi ke mata, ke hidung, ke tenggorokan, berada di luar kok napasnya nggak enak, kok perih, mudah sakit tenggorokan. Karena ya memang partikel yang masuk mungkin sudah lebih banyak daripada yang bisa dibersihkan oleh tubuh. Ya Mbak, kalau kemarin-kemarin kan polusi sih polusi juga, cuma karena tidak sebesar sekarang, sistem pertahanan tubuh masih bisa menetralisir, membersihkan kembali. Nah, sekarang dengan jumlahnya yang banyak pada orang-orang tertentu atau kebanyakan orang, mekanisme pembersihan jadi terganggu sehingga mulailah ada keluhan. Kemudian itu yang sifatnya iritasi. Kalau pada orang-orang yang sudah punya penyakit kronik seperti asma, PPOK, atau orang sudah yang dengan gangguan pernapasan, gangguan penyakit jantung kronik, itu keluhannya jadi makin bertambah. Contohnya mungkin yang asmanya jadi mudah kambuh. Nah, pada anak-anak pun mudah terjadi juga batuk pilek berulang kan. Jadi itu yang efek jangka pendeknya. Kalau orang yang tadinya sehat jadi mudah terserang ISPA, orang yang sudah sakit jadi terjadi perburukan gejala dari keluhannya selama ini sudah terjadi. Antisipasinya satu, harus tahu lingkungan ya Mbak, harus tahu lingkungan, kan karena polusi udara ini utamanya di luar rumah, harus tahu bagaimana kondisi polusi udara di luar ruangan. Bisa kan banyak aplikasi kan Mbak, banyak aplikasi yang bisa dilihat dari jarak pandang pun kadang bisa membantu lah secara bagaimana jarak pandang kan. Kalau tidak semua masyarakat punya akses, tidak semua masyarakat punya HP ya, jarak pandang kan bisa membantu. Dengan kita mengetahui kondisi udara di luar, berarti kita kalau bisa menghindari tidak keluar rumah pada saat polusi udara sedang tinggi, dihindari. Tapi kalau misalnya sedang tinggi-tingginya ya dan harus keluar rumah, ya sebaiknya menggunakan masker. Ya, itu tadi adalah tanggapan dari Dr. Feni selaku spesialis paru dan juga pernafasan. Kembali ke Pak Nova nih, gimana nih Pak? Tadi Dr. Feni sudah menjelaskan panjang lebar bahwa ini sangat berpengaruh ya. Iya, ini benar ya, karena anak saya sekarang ini asmanya sering kambuh gitu kan. Oke, seberapa sering intensitasnya dibandingkan dengan sebelumnya? Ini memang ada intensitas yang cukup rutin ya, dalam artian misalnya hampir tiap minggu nih anak saya kena asma gitu. Sampai tadi Bapak sempat sebutkan untuk tidak berangkat ke sekolah begitu ya? Ya, artinya sampai berapa kali juga istilahnya dia izin sekolah gitu kan. Di rumah istilahnya untuk istilahnya kita inhalasi gitu kan. Dan juga pernah juga kita bawa juga ke dokter gitu karena batuk parah dan ada istilahnya mungkin radang gitu kan.
Nah ini yang memang terjadi gitu kan. Ini benar-benar terjadi gitu kan. Berarti ini adalah salah satu PR juga untuk kita semua karena ini dampaknya nanti adalah di jangka panjang begitu ya. Benar. Untuk kasus masalah kesehatan. Nah di sini juga disebutkan Pak Nova bahwa Dinas Kesehatan DKI Jakarta ini ada sebuah peningkatan jumlah penyakit saluran pernapasan atau ISPA di tahun 2023 ini jauh lebih besar daripada tahun 2022. Karena di tahun ini tercatat ada 638.000 kasus ISPA di periode start dari Januari sampai Juni 2023 kemarin. Gimana nih Pak Nova menanggapi? Iya, tentunya saya sangat prihatin ya dengan kondisi saat ini gitu kan. Nah memang saya juga ingin menghimbau juga gitu kan. Iya. Ya, untuk seluruh warga Jakarta ketika dia berpergian dari rumah dalam kondisi kurang sehat, ya kita kan kemarin pandemi ini menggunakan masker gitu. Iya. Ya layaknya kita gunakan masker dulu lah untuk misalnya kita berpergian dia dari luar rumah gitu loh. Yang benar-benar bisa memprotek begitu ya, gunakan yang kedua masker. juga tentunya kita jaga imunitas tubuh kita juga gitu kan, Baik. dengan asupan-asupan vitamin dan lain-lain seperti itu. Olahraga juga mungkin barangkali perlu, dan mungkin perlu ditekankan juga nih Pak Nova ke warga Jakarta bahwa kalau tidak memang benar-benar butuh untuk keluar rumah, sebaiknya ditunda dulu untuk kebutuhan keluar rumah begitu ya, karena ini juga bisa mengurangi adanya kendaraan di luar sana juga kan. Kembali lagi ke masalah tadi. Ya, jadi artinya kalau tadi kan kebijakan tadi kan kita melihat bahwa artinya balik lagi ya masalah work from home apa seperti apa gitu kan. Nah ini kan tergantung dari istilahnya institusi kantor gitu loh yang misalnya ingin melaksanakan kebijakan tersebut. Nah, efektif nggak nih? Bakal efektif nggak kalau menurut Pak Nova sendiri? Kalau di WFH kan gitu ya? Di WFH kalau kita lihat gini Mbak masalahnya, WFH ini tadi kan saya sampaikan juga ini tergantung institusi. Kalau kantor pelayanan dia pasti nggak bisa gitu kan. Tetapi ini pasti ada efek pengurangan juga terkait dengan misalnya polusi kita. Kalau misalnya lalu lintas kendaraan ini tidak terlalu banyak lah seperti itu kan. Nah memang kalau saya balik lagi ya kan, kalau hanya WFH aja tanpa ada rekayasa cuaca itu nggak sinkron ya. Oke. Jadi harus paralel begitu ya. Seperti ya semuanya gitu. Iya. Nah ini yang harus kita istilahnya mungkin kita coba terapkan gitu kan. Dengan misalnya WFH itu ada hujan jembatan, kita misalnya mungkin berdoa mungkin nantinya itu kan semuanya agak berkurang gitu. Sebagai wakil ketua Komisi D gitu ya Pak, di lingkungan sekitar Pak Nova sendiri ada nggak sih Pak keluhan dari masyarakat tentang polusi udara ini? Karena mungkin beberapa tetangga atau kerabat yang mengetahui bahwa Bapak ini menjabat sebagai wakil ketua di Komisi D, apalagi terkait dengan tata lingkungan hidup begitu ya, melihat fenomena yang cukup buruk belakangan ini. Sudah ada keluhan masyarakat tentang polusi udara yang langsung mendatangi Pak Nova sendiri atau seperti apa? Ya saya kira ada beberapa warga juga mengeluhkan masalah ISPA juga ya, yang saya dapetin itu kan. Saya sampaikan juga bahwa anak saya pun misalnya kena asma seperti itu kan. Jadi kita sama-sama lah kan. Nah tapi memang saya sampaikan kepada mereka ini tolong bersabar ini kan. Jadi kita juga artinya memang kita tidak istilahnya mungkin tidak tinggal diam dalam hal ini. Saya pun istilahnya terus istilahnya juga mengkonfirmasi kepada Dinas LH sebagai mitra komisi saya apa yang sudah diperbuat gitu kan. Artinya nih jangan sampai artinya juga kita ini terus nih menerus seperti ini gitu kan. Kalau misalnya sekarang ini kan sudah bagus ya, ada koordinasi dari Dinas LH juga sama pemerintah pusat gitu kan. Karena ini kan nggak bisa juga hanya Pemprov DKI gitu kan. Ini harus bersama-sama dengan pemerintah pusat gitu kan. Seperti itu. Harapannya sendiri untuk Dinas Lingkungan Hidup bagaimana untuk menangani polusi udara yang cukup buruk di Jakarta ini dari Pak Nova pribadi? Saya berharap tadi lagi bahwa artinya terkait dengan perda yang sudah dikeluarkan, masalah tadi emisi atau mungkin yang masalah bakar sampah gitu kan. Tolong istilahnya mungkin diperhatikan sekali bahwa aspek-aspek istilahnya untuk kedisiplinan. Dengan kedisiplinan dalam artian masalah penegakan hukumnya harus benar-benar gitu kan. Dan sosialisasi pun harus juga baik di tengah masyarakat. Kalau program sendiri, apa mungkin program yang perlu lebih diintensifkan lagi oleh Dinas Lingkungan Hidup ini? Saya kira dengan adanya sekarang ini waste to energy gitu kan. Bagaimana juga istilah membantu juga untuk misalnya kita menggantikan energi dari batu bara ke energi sampah.
Nah itu yang harus kita pikirkan ke arah ke depannya seperti apa. Baik. Jadi kalau misalnya kita mungkin sekarang punya 1 RDF gitu kan, tapi bisa ditambahkan juga gitu kan untuk ke depannya. Kalau misalnya mungkin anggaran kita mumpuni untuk hal tersebut gitu. Iya. Nah, jadi kita prinsipnya sekarang ini kan balik lagi ke anggaran tapi ya. Iya, balik lagi ke anggaran. Tapi waste to energinya yang paling penting. Iya. Ya kan? Jadi waste to energi untuk misalnya mengganti energi yang tadi kan, yang misalnya menggunakan misalnya mungkin residunya yang sangat tinggi gitu kan, seperti itu kan. Artinya tidak menggunakan energi-energi seperti kayak misalkan batu bara gitu. Kita gantilah dengan misalnya mungkin dari energi sampah gitu. Baik, Pak Nova, harapan bukan hanya sekedar harapan dari Pak Nova, namun juga harapan saya dan harapan dari seluruh warga Jakarta agar kedepannya mungkin nantinya ya fenomena adanya polusi udara terburuk kali ini bisa kembali mereda begitu dan normal gitu ya. Betul sekali, dan kemudian kita bisa kangen lagi melihat birunya langit di Jakarta begitu ya. Pak Nova, terima kasih sekali sudah hadir di podcast Kata Wakil kita. Semoga sehat selalu Pak Nova. Jangan lupa memakai masker juga nantinya jika keluar rumah. Terima kasih sekali lagi. Baik warga Jakarta, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Nova Harifan Palo selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dan warga Jakarta, Farafang juga menghimbau untuk seluruh warga Jakarta jangan lupa selalu gunakan masker ketika keluar rumah dan selalu menjaga kesehatan. Baik warga Jakarta, jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan juga klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari kami. Saya Farafang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.